Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan perjuangan Rio menembus F1. Adapun firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Rio Haryanto berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional setelah berhasil masuk ke Formula One atau F1, ajang balap mobil paling bergengsi di dunia. Kesuksesan pembalap Rio Haryanto tersebut membawa euforia bagi masyarakat Indonesia, bukan saja di tanah air, tetapi juga di luar negeri. Tentu hal itu cukup wajar, apalagi F1 adalah ajang balap mobil paling bergengsi yang hanya diikuti oleh 22 orang pembalap dari sedikit negara. Rio yang merintis karir di dunia balap pada tahun 2002 dari go-kart naik ke kelas GP3 pada tahun 2010. Kemudian ia naik lagi ke GP2 dan pada tahun 2015 berhasil merebut 3 kemenangan GP2. Dengan modal kemenangan itulah Rio dapat menembus F1, level tertinggi dalam dunia balap mobil. Namun bagi Rio, berada di F1 adalah sebuah perjuangan panjang yang tak kenal lelah. Bahkan setelah resmi menjadi pembalap tim Manor asal Inggris, perjuangan Rio bahkan lebih berat lagi, yang menguras fisik dan mental. Orang mungkin tidak tahu yang saya jalani, tetapi latihan fisik yang cukup berat sudah saya lewati, kata Rio. Aspek mental juga menjadi tantangan utama buat saya, ujarnya. Ya, Rio harus menghadapi para pembalap terbaik di dunia, seperti Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Nico Rosberg, dan lain-lain. Untuk tampil baik, tentu Rio tidak boleh minder terhadap mereka. Apalagi dari 21 seri F1 yang akan digelar sepanjang 2016, ada 5 lomba yang sirkuitnya belum dikenal oleh Rio, karena belum pernah balapan di sana. Untuk mengenal lebih baik sirkuit tersebut, Rio hanya bisa belajar dari simulator. Namun tantangan terberat Rio dalam menembus F1 adalah keharusan menyediakan dana yang sangat besar. Rio pernah mendapat tawaran dari Force India dengan biaya 30 juta euro. Namun dia tidak punya cukup uang. Hingga akhirnya tim Manor menawarinya dengan biaya 15 juta euro, sekitar 225,5 miliar rupiah. Rio pun berusaha mencari dana. Dana sebesar 5 juta euro berhasil dia dapatkan dari Pertamina, tetapi baru cair 2,250 juta euro. Keluarganya pun meminjam uang dari bank sebesar 3 juta euro. Masih kurang 7 juta euro lagi, padahal musim balap semakin dekat. Namun Rio tidak menyerah. Dengan jaminan dan dukungan dana pemerintah melalui Menpora, Rio berhasil meyakinkan tim Manor untuk memberikan 1 seat kepadanya, sembari mencarikan dana tambahan. Dan tim Manor menyetujuinya. Jadilah Rio pembalap F1 pertama dari Indonesia dan satu-satunya pembalap F1 dari Asia musim 2016 ini. Untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan kerja keras dan tidak mudah menyerah. Tetaplah melangkah, karena Tuhan akan memberi pertolongan ketika kita mau melangkah. Seperti 10 orang kusta yang meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Mereka mengalami kesembuhan
hanya ketika mereka mau melangkah. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Sorgawi, apapun halangan yang kuhadapi saat ini, beri aku kekuatan untuk tetap melangkah meraih cita-citaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa.